Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Al-ismul mutmaru nahwa ana wa anta. Dan isim ma'rifah itu ada 5 macam. Yang pertama al-ismul mutmaru isim domir. Nahwa ana wa anta. Contohnya seperti domir ana dan domir anta. Seperti pembahasan yang sebelumnya, isim itu terbagi 2 apabila ditinjau dari segi ta'yinnya. Jelas atau tidak maknanya. Kata umum atau kata khusus. Kalau kata khusus maka itu isim ma'rifah. Kalau kata umum itu isim nakirah. Kalau jelas maknanya itu isim ma'rifah. Kalau tidak jelas maknanya, maksudnya masih umum makna dari kalimat tersebut, maka disebut isim nakirah. Untuk lebih mudahnya, kita ambil contoh. Rajulun. Rajulun, seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki banyak. Laki-laki yang mana yang dimaksud? Nah, berarti itu katanya masih umum. Belum jelas makna yang dimaksud itu laki-laki yang bagaimana. Atau siapa laki-laki tersebut. Adapun isim ma'rifah, itu tadi isim nakirah ya. Adapun isim ma'rifah, tambahkan alif lam ar-rajulu. Ketika bertambah alif lam, maka otomatis maknanya pun yang asalnya adalah isim nakirah, maknanya belum jelas, katanya masih umum. Ketika ditambahkan alif lam, maka menjadi kata khusus. Maknanya apa? Laki-laki itu. Ketika disebutkan laki-laki itu, maka sudah tertentu yang dimaksud adalah laki-laki yang ditunjuk dengan menggunakan kalimat itu. Kalau sudah ada itu, petunjuk itu, maka otomatis sudah tertentu. Sudah menjadi kata khusus. Sudah jelas maknanya. Itu beda isim ma'rifah sama isim nakirah ya. Jadi isim ma'rifah di sini ada 5 macam. Khamsatu asya'a. Yang pertama, al-ismul mutmaru. Isim domir. Nahwa ana wa anta. Seperti atau contohnya domir ana wa anta. Baik, kita pahami apa itu isim domir. Isim domir itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, maksudnya adalah kata ganti. Bisa kata ganti orang pertama, saya. Bisa kata ganti orang kedua, kamu. Bisa kata ganti orang ketiga, dia. Coba lihat keterangan tulisan yang berwarna merah di sampingnya. Oh ya, nahwa ana wa anta. Contohnya seperti domir ana wa anta. Arti ana, saya. Arti anta, kamu. Kamu laki-laki. Domir, kita lihat keterangan tulisan yang berwarna merah di sampingnya. Domir itu sama dengan kata ganti. Apa itu kata ganti? Kata ganti lawannya adalah isim dhohir. Isim yang jelas maknanya, bukan kata ganti. Kata yang jelas maknanya, bukan kata ganti. Contohnya Zaidun fallahun. Zaidun fallahun. Zaid di situ merupakan isim dhohir, bukan domir. Isim dhohir itu isim yang nampak, yang jelas. Adapun isim domir adalah kata ganti. Zaidun fallahun. Zaid adalah seorang petani.
seorang petani. Lalu kita ingin membuat isim domir daripada lapas Zaid. Huwa fallahun. Dia adalah seorang petani. Dia di situ maksudnya kata ganti daripada lapas Zaid. Dia siapa? Dia Zaid adalah seorang petani. Jadi kata ganti dari lapas atau kalimat Zaid. Zaid itu isim dhahir, adapun huwa di situ isim domir. Kata ganti daripada lapas Zaid. Contoh yang kedua, Kitabu Zaidin. Buku milik Zaid. Zaid di situ bentuknya isim dhahir. Isim yang nampak jelas. Lalu kita ingin membuat Zaid di situ dalam bentuk isim domir. Kitabuhu, hu-nya di situ isim domir. Kembali kepada Zaid. Jadi setiap isim domir itu pasti ada marja', tempat kembalinya. Sama seperti kita bikin tulisan, mengarang misalnya. Budi, anak yang pintar. Dia mempunyai sepeda yang bagus. Dia siapa? Dia Budi. Jadi dia di situ adalah domir, Budi di situ adalah isim dhahir. Isim yang nampak atau jelas. Kita hu-nya domir. Baik, kita lihat keterangan yang selanjutnya, domir. Domir itu apabila domir secara umum terbagi menjadi dua. Ada domir munfasil, ada domir muttasil. Domir munfasil itu adalah domir yang berdiri sendiri. Domir yang berdiri sendiri. Adapun domir muttasil itu domir yang bersambung dengan kalimat lain. Domir yang bersambung dengan kalimat lain. Baik, kita lihat keterangan yang munfasil. Apa saja itu domir munfasil? Domir munfasil pun terbagi menjadi 3 apabila dilihat dari segi subjeknya. Dilihat dari segi pelakunya. Ada 3. Ghaib, mukhatab, dan mutakallim. Ada 3 ya. Diperinci lagi, ada 5. Ghaib, ghaibah, mukhatab, mukhatabah, mutakallim. Ghaib itu kata ganti orang ketiga. Maknanya dia. Ghaibah itu kata ganti orang ketiga. Untuk perempuan. Kalau ghaib untuk laki-laki. Mukhatab itu kata ganti orang kedua untuk laki-laki. Mukhatabah kata ganti orang kedua untuk perempuan. Mutakallim itu kata ganti orang pertama, bisa untuk laki-laki atau bisa untuk perempuan. Apa saja domir-domirnya? Untuk ghaib, kata ganti orang ketiga, huwa, huma, hum. Dia 1 orang laki-laki, huma, dia 2 orang laki-laki, hum, mereka 3 orang laki-laki. Makanya di situ ada tulisan 1, 2, dan 3. Itu menunjukkan jumlah pelakunya. Huwa 1 orang, dia 1 orang laki-laki, huma, dia 2 orang laki-laki, hum, mereka 3 orang laki-laki atau lebih. Ghaibah itu untuk kata ganti orang ketiga perempuan. Hiya, dia 1 orang perempuan, huma, dia 2 orang perempuan, hunna, mereka 3 orang perempuan. Mukhatab kata ganti orang kedua. Anta, kamu 1 orang laki-laki. Antuma, kamu 2 orang laki-laki. Antum, kalian 3 orang laki-laki. Mukhatabah kata ganti orang kedua untuk perempuan. Anti, kamu 1 orang perempuan. Antuma, kamu 2 orang perempuan. Antunna,
kalian 3 orang perempuan. Kalian 3 orang perempuan. Mutakallim, kata ganti orang pertama. Ana, saya. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Nahnu, kami bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Jadi semuanya itu jumlahnya ada 14. Semuanya adalah isim ma'rifah. Artinya sudah merupakan kata khusus. Dia, ketika kita menjelaskan dia, berarti antara saya dan orang yang saya ajak bicara itu sudah ma'rifah, sudah mengenali dia yang dimaksud itu siapa. Karena dia itu adalah kata ganti daripada isim dhahir. Yang sudah jelas. Isim dhahir itu isim yang jelas, yang nampak. Bukan kata ganti. Lawan daripada kata ganti adalah isim dhahir. Lawan daripada domir adalah isim dhahir. Itu untuk domir mumpasil, domir yang bisa berdiri sendiri. Dan dia 14 domir tersebut termasuk dalam kategori isim ma'rifah. Yang mana nanti akan berkaitan ketika membuat kalam yang terdiri dari mubtada khabar. Yang mana mubtada biasanya harus ma'rifah. Adapun khabar nakirah. Kita berpaling atau kita berpindah kepada pembagian yang kedua, yaitu muttasil. Domir itu ada domir mumpasil, ada domir muttasil. Domir muttasil itu apa? Domir yang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya dia mesti berkaitan atau bersambung dengan kalimat yang lain. Bisa bersambung dengan isim, bisa bersambung dengan fi'il, bisa bersambung dengan huruf. Bisa bersambung dengan huruf. Contoh domir muttasil yang bersambung dengan isim. Dan apabila domir bersambung dengan isim, maknanya adalah kepemilikan. Kepemilikan. Kitabuhu, kitab miliknya. Kitabuhuma, kitab milik dua orang. Kitab milik dia 2 orang laki-laki atau dia 2 orang perempuan. Kitabuhum, kitab mereka laki-laki. Kitabuhu tadi kitabnya ya, kitabnya dia, kitab dia laki-laki. Artinya milik dia. Dianya dia siapa? Dia laki-laki, 1 orang laki-laki. Kitabuha, kitabnya di situ kitab dia 1 orang perempuan. Artinya milik seorang perempuan. Kitabuhuma, kitab milik 2 orang perempuan. Kitabuhunna itu kitab milik mereka. Kitabuka itu kitab milikmu. Kitabukuma, kitab milik kalian berdua. Kamu berdua. Kitabukum, kitab milik kalian. Kitabuki, kitab milik kamu perempuan. Kitabnya. Bukan kitabnya, kitab kamu. Kitab kamu perempuan. Kitabukuma, kitab milik 2 orang kamu 2 orang perempuan. Kitabukunna, kitab milik kalian. Kitabi, kitabku. Kitabuna, kitab milik kita. Jadi yang membedakan adalah goib, goibah, mukhatab, mukhatabah, mutakallim. Kalau kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhun, buhunna. Itu menceritakan tentang kata ganti orang ketiga. Domir yang domirnya itu tertuju kepada kata ganti orang ketiga. Membicarakan orang yang ketiga. Adapun kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna itu membicarakan buku yang khitabnya untuk kata ganti orang kedua. Kitabi, kitabuna itu membicarakan buku milik
kata ganti, khitabnya ditujukan kepada kata ganti orang pertama. Dapat dipahami ya, kata ganti orang pertama itu maksudnya saya. Saya ajak ngomong kamu. Kamu itu kata ganti orang kedua. Yang saya bicarakan ternyata seseorang. Seseorang yang saya bicarakan itu kata ganti orang ketiga. Itu dengan menggunakan lapas atau kalimat dia. Itu contoh isim bersambung dengan domir. Sekarang contoh fi'il yang bersambung dengan domir. Fi'il yang bersambung dengan domir. Contohnya dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani ya itu. Dorobani, bukan dorobi, bukan dorbi, akan tetapi dorobani. Diralat yaitu tulisannya dorobani. Dorobani. Dorobna. Jadi semuanya itu dia memukul, dia satu orang laki-laki memukulnya. Dia memukulnya, siapa? Dia satu orang laki-laki. Dia memukul nya di situ maksudnya dua orang laki-laki. Dorobahum, dia memukul mereka. Mereka laki-laki. Dorobaha, dia memukulnya di situ adalah dia perempuan. Dorobahuma, dia memukul mereka. Mereka siapa? Dia dua orang perempuan. Jadi dia laki-laki memukul dua orang perempuan. Dorobahunna, dia memukul mereka perempuan. Dia laki-laki. Ini kembali kepada tasrifan fi'il madhi. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Jadi dalam fi'il tersebut ada domir yang menjadi fa'il. Domir mustatir jawazan. Takdiruhu huwa. Jadi setiap dalam fi'il doroba, dari awal sampai doroba akhir, itu ada mengandung fa'il. Takdirnya domir huwa. Adapun domir yang bersambung dengan fi'il tersebut menjadi maf'ul, menjadi objek. Dia memukul. Siapa yang dia pukul? Dia dua orang perempuan. Dia dua orang laki-laki yang dia pukul. Dorobahunna, dorobaka, dia memukulmu. Dorobakuma, dia memukul kalian berdua. Dorobakum, dia memukul kalian, laki-laki. Dorobaki, dia memukul kamu. Dia memukulmu, maksudnya kamu perempuan. Dorobakuma, dia memukul kalian berdua. Kalian perempuan. Kalian berdua di situ khitabnya kepada perempuan. Dorobakunna, dia memukul kalian perempuan. Dorobani di situ dia memukulku. Dia memukul aku. Itu dorobani ya, bukan dorobi. Bukan dorbi, bukan dorobi, akan tetapi dorobani. Tambahkan nun lil wiqayah. Fungsinya untuk menjaga supaya fi'il itu tidak berharokat kasroh. Supaya akhir daripada fi'il madhi tersebut tidak berharokat kasroh. Supaya ba-nya tidak berharokat kasroh, tambahkan nun wiqayah. Yang mana fungsinya memelihara fi'il supaya tidak berharokat kasroh. Ini kembali lagi kepada pembahasan sebelumnya. Fi'il itu tidak ada i'rabnya, i'rab khafat. Tidak dimasuki atau tidak masuk dalam pembagian i'rab khafat. Dorobana, dia memukul kami. Artinya dia memukul kami bisa kami laki-laki atau kami perempuan. Satu lagi yang ketinggalan ya.
Dhamir muttasil itu juga bisa bersambung dengan huruf. Contohnya huruf fi, fihi, fihima, fihim, fiha, fihima, fihinna, fika, fikuma, fikum, fiki, fikuma, fikunna, fiya, fina. Itu contoh huruf bersambung dengan domir. Huruf bersambung dengan domir. Baik, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.